Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal, selamat tahun baru, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Selasa 4 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput-rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi dan peduli terhadap orang lain, seperti yang dilakukannya dalam kisah Injil hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Kepedulian dan kasih Yesus yang sangat luar biasa menampar kita yang terkadang pelit dan kikir, rakus, dan tidak sempat memikirkan kesulitan orang lain di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus membuat mujizat hingga makanan seminim itu bisa cukup untuk 5.000 orang. Yesus tidak membiarkan mereka pergi dengan perut kelaparan, melainkan memberi mereka makan hingga kenyang. Memberi makan kepada orang yang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih yang paling mendasar. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penggandaan 5 roti dan 2 ikan melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri yang setiap kali perayaan Ekaristi kita terima dalam komuni kudus. Menerima komuni kudus tersebut berarti
kita disatukan dengan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita juga dipanggil untuk meneladan cara hidup dan cara bertindak Yesus sendiri. Misalnya, membagikan sebagian dari apa yang kita punya kepada saudara-saudari kita, terutama bagi mereka yang miskin dan berkekurangan, atau mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bantuan kita tidak selamanya harus berupa hal-hal material, tetapi juga bisa berupa bakat dan kemampuan yang kita miliki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber yang tak terbatas. Kalah sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan buat orang-orang yang menyerah sebelum berupaya menyelesaikan masalah. Sikap hidup demikian ibarat kayu yang lapuk. Sikap seperti itu diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka disuruh harus memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri. Namun bukan itu yang dikehendaki Yesus. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Dalam saat genting demikian, mereka memang bukan datang kepada Yesus, melainkan menghitung-hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan. Alasan mendasar mereka adalah mereka tidak punya uang sebanyak itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa letakkan di tangan Yesus. Ia dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Injil yang hendak disampaikan kepada kita hari ini ialah bahwa setiap orang yang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh akan menemukannya, dan Dia akan memenuhi bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani setiap hari. Kasih Tuhan adalah modal dan model kasih kita. Kita mampu mengasihi karena Tuhan menanamkan benih kasih di dalam diri kita. Hendaknya kasih kita kepada sesama berpolakan kasih Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati kami umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu mengimani dan mengasihi penebus kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.